firman Tuhan pada renungan renungan aja. Saya nggak lama, sebab saya pengen punya waktu lagi untuk melanjutkan renungan. Ya, saya ambil ayatnya di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Ya, saya mau kita baca bareng-bareng. Karena ayat ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Ya, oke. 1 Korintus 16 ayat 14, 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mungkin kalian nanya, ini kan tentang pencurahan Roh Kudus. Kok tiba-tiba keluar lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih? Saudara-saudara, ayat inilah yang menjadi dasar kenapa kita perlu Roh Kudus. Ayat ini adalah satu perintah. Sekarang dikatakan lakukanlah. Firman Tuhan berkata mengajar kepada kita bahwa setiap perbuatan kita, entah kita mau ngomong, entah kita ambil keputusan, mungkin berpikir, bertindak, apa aja, ayat ini menunjukkan kepada kita semua harus dilakukan dalam kasih. Jadi dasar kekristenan kita itu kasih. Makanya kekristenan itu mengajarkan tentang kasih. Kenapa? Karena yang membangun kekristenan itu adalah Allah sendiri, dan kita tahu Allah adalah kasih. Nah, kasih di sini itu dituliskan agape. Kita tahu kasih agape itu apa? Kasih agape itu adalah dari bahasa Yunani. Agape itu dari bahasa Yunani kuno, yaitu bentuk cinta tertinggi dan paling tanpa pamrih. Jadi cinta yang paling tinggi. Kenapa kok cinta paling tinggi? Karena ini gak ada pamrih, gak ada udang di balik batu, gak ada modus. Kasihnya agape ini. Nah, Tuhan mau lakukanlah segala pekerjaanmu dalam agape. Kata ini menggambarkan cinta tanpa syarat, ya. Cinta yang penuh pengorbanan, cinta yang mau bertindak secara sengaja meskipun kondisinya mungkin tidak memungkinkan, tapi dia bertindak secara sengaja demi kesejahteraan orang lain tanpa pengen dibales. Ini adalah satu yang sulit, gak gampang. Kita lihat versi di Amplified, katakan let everything you do be done in love. Ya, let everything, saya garis bawahi kata everything, segala sesuatu yang kamu lakukan dikatakan dilakukan dalam kasih. Dan di situ dikatakan dalam kurung motivated and inspired by God's love for us. Jadi itu dimotivasi dan diinspirasi. Jadi seluruh apa yang kita lakukan itu harusnya dimotivasi dan diinspirasi. Jadi diinspirasi oleh apa? Kasih Allah kepada kita. Jadi kasih Allah kepada kita itu harusnya memotivasi kita, menjadi inspirasi kita untuk kita melakukan semua itu dengan kasih. Dan ini benar-benar saya katakan gak gampang. Kenapa? Sebab saat kita disakiti, saat hati kita mangkel, saat kita marah, kita masih harus melakukan semuanya dalam kasih. Gak gampang sih. Rasanya kalau lagi disakiti pengen balas, pengen rasanya gitu ya. Tapi Alkitab mengajarkan gak boleh. Kita harus melakukannya semuanya di dalam kasih. Saat kita punya masalah, aku aja masih punya masalah, masa aku mau mengasihi orang lain, masa aku mau berbuat baik untuk orang lain, rasanya ini berat banget. Tapi ini perintah loh. Kalau perintah itu harus dilakukan, orang Kristen harus lakukan ini. Masih sulit, harus dilakukan. Nah, kita mau lihat ada sesuatu yang menjadi rahasia kenapa kita bisa melakukan ini. Ini hubungannya ini. Jadi saya mau hubungkan dengan Roh Kudus. Roma 5 ayat 5a. Tadi kita tahu dari ayat itu berkata bahwa apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan kasih. Apapun, everything itu nggak dibatasi oleh waktu, nggak dibatasi oleh situasi, nggak dibatasi dengan keadaan hati, tapi semua everything lakukanlah berdasarkan kasih. Nah, sekarang kita lihat Roma 5 ayat 5a. Ini rahasianya. Ini rahasia kita sanggup. Di sana dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Kata kasih di sini sama dengan kasih yang ada di dalam 1 Korintus tadi, yaitu agape. Jadi karena agape Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus. Roh Kudus ini roh Allah, dia roh kasih. Itu yang tercurah dalam hati kita sehingga kita bisa lakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Makanya ketika kita diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu, tindakan, berpikir, ngambil keputusan, apa aja berdasarkan kasih, kita jadi bisa. Kenapa? Karena ini rahasianya. Di sana dikatakan kasih itu sudah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus. Makanya penting banget orang percaya penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan membuat kita sanggup melakukan perintah Allah ini. Nah, di sana dikatakan kasih Allah atau agape Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada kata hati, dicurahkan dalam hati. Hati di sini dalam bahasa Yunani itu kardia. Kardia ini apa toh? Dicurahkan di mana toh kasih Allah yang oleh Roh Kudus kerjakan tadi? Jadi kardia di sini itu bicara tentang batin. Jadi kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Batin itu apa? Saya browsing, batin seseorang itu adalah pusat kendali atau bagian terdalam dari seseorang. Jadi segala sesuatu itu awalnya di batin, di hati, di batin kita. Ketika kasih Allah dicurahkan dalam batin kita, maka batin kita penuh dengan kasih. Sehingga awal dari segala tindakan kita, awal dari apa yang kita pikirkan, itu akhirnya berdasar kasih. Karena udah dicurahin di sana, wadahnya tadi loh, wadah batin tadi dipenuhi kasih. Makanya kita bisa mulai berpikir untuk melakukan perbuatan kasih. Kemudian hati kardia ini juga bicara tentang pikiran dan akal budi. Pikiran dan akal budi itu pusatnya logika, pusatnya pemahaman dan pemikiran. Jadi pikiran dan akal budi itu membuat kita tuh mikir, kalau aku lakukan ini keuntungannya apa? Jadi hitung-hitungan, jadi pusat hitung-hitungan untung rugi gitu loh. Padahal firman Tuhan bilang, lakukanlah segala perbuatanmu berdasarkan kasih. Kalau logika kita, jadi ini apa? Pikiran dan akal budi kita tidak dipenuhi dengan kasih oleh Roh Kudus tadi, maka kita malah mikir, kok enak? Aku dapat untung apa kalau aku lakukan ini? Keuntungan apa? Rugiku di mana? Untungku di mana? Jadi ini mikirannya mau melakukan sesuatu yang dipikir apa? Untung rugi. Rugi enggak? Untung enggak? Nek untung ya aku lakuin, kalau rugi enggak lah. Itu pikiran dan akal budi seseorang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak dipenuhi dengan roh kasih. Jadi makanya Tuhan itu mencurahkan kasih melalui Roh Kudusnya itu dalam pikiran kita, dalam akal budi kita, supaya kita nggak mikir lagi. Pokoknya Tuhan suruh lakukan dengan kasih. Oke, apapun situasinya, meskipun itu mungkin merugikan, aku akan tetap melakukan. Aku akan tetap berbuat baik. Aku akan tetap menolong orang. Makanya di sana dikatakan kasih agape, kasih yang berkorban. Kenapa bisa berkorban? Karena sudah dicurahi dengan Roh Kudus tadi. Kemudian hati kardia ini juga bicara tentang emosi dan kehendak. Ini adalah sumber dari hasrat, keinginan, pilihan moral, dan pengambil keputusan. Jadi emosi dan kehendak ini menentukan keinginan kita, menentukan hasrat kita, menentukan keputusan kita. Kalau misalnya di batin, iya ya aku kepingin mengasihi, aku pengen lakukan. Tapi kalau emosi dan kehendaknya nggak diisi dengan kasih tadi, nggak akan bertindak, ya cuman mandek di pikiran aja. Cuman asal ngomong, iya lo sakno lo itu lo ya. Aduh kasihan banget loh. Berdoa, ya kasihan. Mek totok kasihan tok titik, nggak ada lanjutnya. Tapi ketika kasih Allah itu ada memenuhi emosi dan kehendak, maka akan muncul keinginan untuk berbuat baik.
Makanya penting sekali kasih Allah dicurahkan di dalam kardia kita, yaitu dalam batin kita, pikiran dan akal budi, serta emosi dan kehendak. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Jadi pada hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, 2000 ya bisa 2030 tahun lalu lah mungkin ya. Atau 2000 tahun lalu sekitar itu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Sudah loh ya. Bukan belum loh. Sudah. Tinggal kita terima, kita buka hati, izinkan Roh Kudus memenuhi kardia kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan menjadi seperti Yesus. Lakukan dengan kasih agape. Itu kasih yang tertinggi. Itu nilai kekristenan yang paling tinggi. Yaitu ketika agape Allah ada dalam hidup kita. Nah, kasih agape yang dari Roh Kudus ini yang membuat kita sanggup melakukan segala sesuatu berdasar kasih. Kenapa? Karena dalam versi The Passion Translation di sana dikatakan di dalam Roma 5 ayat 5a itu kasih di sana disebut The Passion Translation dikatakan kasih yang tak berkesudahan. Jadi kasihnya itu enggak berkesudahan. Kemudian mengalir di dalam hati kita. Versi di Amplified dikatakan kasih itu dicurahkan melimpah. Jadi sakjanim sebetulnya kasihnya itu sudah dicurahkan melimpah, mengalir gak berkesudahan. Kemudian The Message dikatakan kasihnya itu diberikan dengan murah hati. Jadi Allah itu sudah memberi kepada kita tuh dengan murah hati. Berarti harusnya orang Kristen yang penuh Roh Kudus itu gak akan ngomong, gak bisa aku melakukan perbuatan kasih. Gak bisa. Karena sudah jelas begitu Roh Kudus tercurah maka itu otomatis. Kasih Allah yang melimpah dalam kardia itu akan tidak berkesudahan, akan melimpah dan meluap dengan kemurahan hati. Jadi mungkin itu dasar kebenaran firman Tuhan, makanya kenapa kita harus penuh Roh Kudus. Karena kita mau menjalankan perintah Allah yang pertama tadi yaitu apa? Lakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Saudara-saudara, Elohimers, kita punya waktu. Mari kita pakai waktu yang beberapa saat ini. Kita mau minta supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sekali lagi sudah dicurahkan. Kita cuma tinggal buka hati. Buka tempat. Caranya gimana? Sembah Tuhan aja. Di dalam pujian penyembahan kita sedang membangun tata sehingga Roh Kudus turun. Roh Kudus pengen tercurah, pengen masuk di dalam hati kita. Jadi ketika kalian rindu untuk penuh Roh Kudus, jangan cuma diem. Ayo mulai nyembah Tuhan lewat mulutmu. Sebab apa? Tanda-tanda kepenuhan yang pertama kali ditunjukkan oleh Tuhan lewat apa? Perkataan. Jadi makanya lewat perkataan itu menjadi tanda. Makanya kalau nyembah Tuhan jangan diem. Katakan haleluya. Saudara gak perlu teriak-teriak, gak perlu. Tapi katakan haleluya. Tuhan terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kok Allah yang baik. Nyembah Tuhan aja. Percayalah, setiap kata-katamu akan dirubah oleh Roh Kudus menjadi perkataan-perkataan surga. Mari mulai menyembah Tuhan.